Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu peserta seleksi CISN tahun 2023. Berikut akan saya update 3 permasalahan utama di CISN dalam melakukan pendaftaran untuk guru. Ini berupa tutorial dan tanya jawab Bapak Ibu sekalian. Namun sebelumnya, kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini atau yang belum mendukung channel ini, mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel Profesi Guru. Pada saat melakukan pendaftaran di malam minggu semalam, Bapak Ibu sekalian, ya, membantu rekan-rekan kita yang mau mendaftar, maka persoalan pertama yang kami temukan itu adalah di halaman kedua ini terkait pemilihan formasi. Di sini dijelaskan instansi adalah pemerintah provinsi dan seterusnya, jenis sertifikasi biologi. Namun yang terbaca di Dapodi itu adalah jurusan bahasa Indonesia. Jelas ini tidak sesuai ya dengan kualifikasi yang bersangkutan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita ini teruskan nanti, maka akibatnya adalah gagal di seleksi administrasi karena tidak sesuai dengan datanya ya. Sehingga ini tentu perlu diperbaiki, kita akan perbaiki. Memperbaikinya Bapak Ibu sekalian adalah Bapak Ibu masuk ke Info GTK. Nah, di Info GTK di bagian perpal ijazah, kalau ada data Bapak Ibu di sini sudah diperpal sebelumnya namun ada yang salah, silakan hapus dulu kemudian perpal kembali. Kalau tidak ada bisa diperpal kalau memang tarik Info GTK-nya tadi salah atau tidak sesuai ya. Kemudian setelah kita klik tombol ini, maka tampilannya nanti akan seperti ini. Ini tampilannya ini adalah setelah diperbaiki Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau tadi Bapak Ibu menemukan di sini tidak sesuai, maka silakan hapus dulu. Kemudian klik perpal tadi, maka ada 2 langkah yang muncul di tampilannya. Yang pertama adalah langsung perpal, di situ ada nomor seri ijazah prodi Bapak Ibu masukkan. Nanti setelah itu Bapak Ibu bisa kirim, maka tampilannya akan seperti ini. Atau yang kedua, apabila tidak memungkinkan adalah menggunakan perpal ulang, yakni pakai upload berkas. Apabila upload berkas Bapak Ibu tidak terbaca, silakan diperbesar gambarnya hingga nanti terbaca. Dan ini tidak membutuhkan waktu lama Bapak Ibu sekalian ya. Artinya begitu Bapak Ibu perpal, maka Bapak Ibu harus tunggu dulu hingga kemudian tampilannya sudah bagus seperti ini. Nah, kalau ini sudah bagus, maka Bapak Ibu sudah bisa kembali ke SSCISN meninggalkan Info GTK. Apabila menggunakan cek melalui LPTK juga Bapak Ibu bisa melakukannya. Silakan masukkan PTN-nya, prodinya, nomor ijazah, dan silakan verifikasi ya. Ini yang pertama yang kita temukan kendalanya. Kalau sudah sesuai, maka kita kembali ke SSCISN. Maka di sini Bapak Ibu sekalian sudah sesuai antara sertifikasi kemudian kualifikasinya juga. Tinggal kita pilih pendidikannya ya, S1, kemudian jabatannya adalah guru biologi. Ini tinggal memilih saja. Ini salah satu kendala yang kami temukan pada saat melakukan pendaftaran. Lalu yang kedua Bapak Ibu sekalian yang juga muncul ya menjadi kendala saat mengisinya adalah riwayat pendidikan. Untuk PTN barangkali hingga SMA itu ada jurusannya, namun untuk SD SMP itu tidak ada jurusannya. Namun di sana diminta Bapak Ibu cukup ketikkan di sana sekolah dasar kalau untuk SD atau sekolah menengah pertama SMP itulah jurusannya. Dan untuk riwayat pekerjaan ya ini tampilannya Bapak Ibu sekalian. Kita pilih instansi. Di sini boleh instansi swasta dan pemerintah Bapak Ibu sekalian. Kita memasukkannya per tahun. Kita mulai kalau ada instansi swasta dulu tempat kita bekerja, kita mulai dari instansi swasta, kemudian jabatan apa di sana guru ya, kemudian tanggal mulai ini kita buat per tahun ya, kemudian gaji pokok sesuai yang tertera di SK, kalau tidak ada Bapak Ibu bisa masukkan sesuai gaji yang Bapak Ibu terima. Kemudian nomornya ini ada di nomor surat itu di SK, tanggalnya juga, dan pejabatnya adalah yang menandatangani. Ini adalah riwayat pekerjaan yang bisa kita tambahkan sebanyak riwayat pekerjaan Bapak Ibu sekalian. Jadi ini bukanlah ya riwayat pengalaman kerja seperti di tenaga teknis, tapi ini adalah khusus riwayat pekerjaan. Jadi tidak perlu ditandatangani ulang oleh kepala sekolah sebelumnya atau kepala sekolah sekarang. Ya, kita cukup masukkan data-data yang ada di SK per tahunnya. Nah, kalau kami kemarin memasukkannya ini 9 tahun bisa Bapak Ibu sekalian ya. Ini nanti harus dimasukkan per tahun.
Nah, lalu yang berikut Bapak Ibu sekalian yang juga menjadi persoalan adalah membeli e-materai. Untuk upload berkas, ada dua yang harus kita bubuhi e-materai. Yang pertama adalah surat lamaran, yang kedua adalah surat pernyataan 5 poin. Nah, di sini di bagian atas Bapak Ibu bisa klik, ini adalah untuk e-materainya, login akun e-materai, user dan password. Nah, Bapak Ibu belum bisa masuk ya secara umum kalau belum pernah menggunakannya. Bapak Ibu pilih yang bagian bawah buat akun. Di buat akun itu nanti tampilannya adalah Bapak Ibu isi alamat email, kemudian passwordnya. Password yang Bapak Ibu isi di sini bukan password berdasarkan password yang Bapak Ibu pakai ke email pribadi, namun password yang diminta oleh akun ini ya. Jadi harus menggunakan ketentuan huruf, angka, kemudian karakter tertentu. Hanya email saja yang kita pergunakan, email pribadi, passwordnya kita ganti mengikuti permintaan yang ada di sini. Kalau kita menggunakan password lama, itu tidak akan diterima di sini ya Bapak Ibu sekalian. Nah, setelah itu berhasil, maka Bapak Ibu nanti akan diarahkan ke sini. Ini adalah situs resminya. Pertama tentu kita akan pilih pembelian dulu, baru nanti kemudian ke pembubuhan. Ya, untuk pembelian kita akan diarahkan kemari. Jadi di sini bisa kita pilih berapa kuota yang akan kita beli 1, 2. Kalau kebutuhannya adalah 2 dan di sini dibuat maksimal pembeliannya adalah 10 juta ya. Nih, tipe pembayarannya ada 2, kris 1 dan kris 2 sama saja. Tampak di sini bahwa totalnya untuk satu kuota itu adalah 10.574. Ini jadi kalau mandiri Bapak Ibu sekalian sendiri ya, tidak bergabung dengan rekan-rekan yang lain, maka Bapak Ibu cukup pilih 2 lalu bayar. Tampilan bayarnya nanti seperti ini Bapak Ibu sekalian. Kita diarahkan pada QR code ya. Ini harus menggunakan, kalau saya perhatikan di situ, GoPay atau OPPO ya. Jadi ini adalah pembelian yang menggunakan QR code, tidak bisa menggunakan rekening biasa. Jadi Bapak Ibu yang belum ada, ini sebaiknya juga menggunakan di-download OPPO atau GoPay ya. Dan pembayaran digital lainnya, itu kuncinya kalau saya perhatikan. Kalau sudah, maka kita sudah bisa masuk ke pembubuhan. Nah, di pembubuhan ini Bapak Ibu sekalian, ada 2 yang tadinya kita bubuhkan. Pertama tadi adalah surat pernyataan 5 poin, yang kedua adalah surat lamaran ya. Untuk surat lamaran maupun surat pernyataan 5 poin, maka kita masuk ke pembubuhan di sini. Kita drag atau tarik ya surat lamaran atau surat pernyataan 5 poin yang berbentuk PDF, ditandatangani dulu Bapak Ibu sekalian. Setelah ditandatangani lalu jadikan PDF, kemudian itu kita tarik kemari. Nah, ini maka berkasnya pertama adalah upload ya, tarik tadi. Yang kedua pilih posisi. Jadi nanti akan muncul di sini kalau kita sudah beli e-materainya di bawah, tinggal kita pilih, kita tarik misalnya garisnya. Nah, setelah itu kemudian ada isi PIN ya, ini PIN pribadi barangkali yang perlu kita tambahkan untuk data pribadi. Lalu pembubuhan, setelah nanti kita tarik, kemudian kita tempelkan seperti tutorial yang sebelumnya saya bagi, maka kita sudah bisa download. Setelah kita download, ya ini ada 2 berkas tadi yang harus kita kerjakan, maka selanjutnya kita sudah bisa masuk ke bagian resume. Ini tinggal surat pernyataan 5 poin kita unggah setelah tadi dibubuhi, kemudian juga surat lamaran sesuai persyaratan tadi kita unggah. Ini juga bisa kita lihat apakah sudah sesuai. Lalu KTP ini kita cek juga untuk menyesuaikan apakah terbaca. Kemudian ijazah juga begitu Bapak Ibu sekalian ya. Harus kita lihat juga memastikannya sebelum nanti diakhiri resumnya. Kemudian transkrip dan pas foto yang latar belakang warna merah. Kemudian di sini dipastikan sebelum melakukan resume periksa kembali. Nah, setelah itu maka kita akhiri resume. Dengan mengakhiri resume, maka Bapak Ibu sekalian sudah melakukan pendaftaran di SSCASN. Nah, ini barangkali Bapak Ibu sekalian, Permaster baru, kita juga akan melayani pertanyaan ya, yang manakala Bapak Ibu menemukan suatu kendala yang tentunya tidak bisa kita samakan satu persatu melalui kolom komentar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.